Dia seorang nasionalis Kongo yang berkomitmen menyerukan kemerdekaan Kongo dari Belgia. Ia juga menjadi tokoh terkemuka dalam perjuangan kemerdekaan Kongo ini. Dan akhirnya pada bulan Juni 1960, ia berhasil terpilih menjadi Perdana Menteri pertama dari Kongo yang terpilih secara demokratis. Meski begitu, ternyata jabatannya ini tidak bisa bertahan lama. Karir politiknya terpaksa harus berakhir ketika ia dibunuh pada tahun 1941. Lumumba atau Patrice Emery Lumumba adalah seorang aktivis dan politikus kemerdekaan Kongo. Namun ia memiliki akhir hidup yang tragis. Pemimpin anti-kolonial Afrika atau Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis ini lahir pada tanggal 2 Juli 1925 di kota Kokombe, Kongo, atau sekarang dikenal dengan Republik Demokratik Kongo. Waktu itu di usianya yang 30-an, Lumumba berperan penting dalam kemerdekaan Kongo dari Belgia dan ia akhirnya berhasil menjadi Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Kongo pada 24 Juni hingga 5 September 1960. Nah, menjadi Perdana Menteri Kongo pada September 1960 itu terjadi pemberontakan di kalangan tentara yang menandai dimulainya krisis Kongo dan diikuti dengan pemisahan Provinsi Katanga yang kaya mineral dan strategis yang dipimpin oleh Moise Tshombe, pemimpin Kongo lainnya yang tidak setuju dengan politik Lumumba. Untuk mengatasi masalah ini, kemudian Patrice Lumumba meminta PBB dan Amerika Serikat untuk mengakhiri pemberontakan Katanga yang didukung oleh Belgia dan dipimpin oleh Moise Tshombe ini. Nah, namun apa yang terjadi? PBB dan Amerika Serikat ini menolak permintaan dari Lumumba. Kemudian dengan keadaan yang seperti itu, Lumumba akhirnya meminta bantuan dari Uni Soviet. Dan akibatnya dari permohonan ini menimbulkan meningkatnya perselisihan dari Patrice Lumumba dengan Joseph Kasavubu, presiden, dan Joseph Désir Mobutu, kepala stafnya. Selain itu juga berselisihnya juga dengan Amerika dan Belgia yang bermusuhan dengan Uni Soviet akibat Perang Dingin. Hal ini karena intervensi Soviet kepada Lumumba membuat khawatir Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, gimana? Jadi tambah rumit kan? Tanpa perlindungan persenjataan negaranya, kekuasaan Lumumba hanya tinggal di atas kertas dan otoritas politiknya hanya sebatas kertas kusut yang siap dibakar. Melansir dari Britannica, Kasavubu memberhentikan Lumumba dari jabatan Perdana Menteri pada 5 September. Meskipun Lumumba menentangnya dan pada gilirannya menyertakan Kasavubu akan digulingkan. Hal ini tentu menyebabkan dua pemerintahan paralel untuk sementara waktu. Selain itu juga menyebabkan intervensi militer pada tanggal 14 September yang dipimpin oleh Kolonel Kongo Joseph Mobutu atau yang disebut dengan Mobutu Sese Seko yang mendukung upaya Kasavubu untuk mengesampingkan Lumumba. Kemudian pada 14 September, sebuah kudeta oleh Kolonel Joseph Mobutu melumpuhkan Lumumba dan Kasavubu. Lumumba dikenakan tahanan rumah. Lumumba ingin mendirikan daerah kekuasaannya sendiri, sehingga ia melarikan diri ke Stanleyville. Namun ia berhasil ditangkap oleh pasukan yang setia kepada Mobutu dan pada bulan Desember dan kemudian ditahan di kamp militer Hardy di Taiville. Musuh-musuh Lumumba khawatir kamp tersebut tidak cukup aman untuk menampungnya. Kemudian pada 17 Januari 1961, Lumumba dan dua rekannya, Joseph Okito dan Maurice Mpolo, dipindahkan ke Katang, kubu musuh politiknya, Tshombe. Lumumba dan rekan-rekannya ini dipukuli saat dalam perjalanan ke sana, dan sampai di Katangan, mereka dibawa ke villa, di mana mereka menjadi sasaran pemukulan lebih lanjut oleh pasukan Belgia dan Kongo, dan bertemu dengan Tshombe dan pejabat Katanga lainnya. Kemudian mereka dieksekusi oleh regu tembak Katangan dan Belgia. Mayat-mayatnya kemudian dikubur di kuburan dangkal dan kemudian petugas polisi dari Belgia menggali kuburannya.
mencincang, dan melarutkan bagian tubuhnya ke dalam asam sulfat. Membakar yang tersisa atas perintah seorang pejabat pemerintah Katangan. Menurut beberapa sumber, tidak ada berita resmi yang dirilis setelah kabar dari kematian Patrice Lumumba ini. Dan kemudian 13 Februari, pemerintah Katangan mengumumkan bahwa Lumumba melarikan diri dari tahanan. Kemudian ditemukan dan dibunuh oleh warga yang marah. Versi peristiwa ini segera diperdebatkan dan memicu protes dari seluruh dunia. Dan pertanyaan tentang keadaan seputar kematiannya pun bermunculan pada dekade-dekade berikutnya.